Halo pecinta sepak bola, selamat datang di channel Warta Bola. Kali ini, kami akan menyajikan berita bola yang akurat di dalam maupun di luar negeri. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe, agar sobat tidak ketinggalan dengan informasi tentang sepak bola yang akan kami sajikan berikutnya. Pratama Arhan, resmi gabung Tokyo Verdy, klub Liga Jepang. Pratama Arhan, resmi gabung Tokyo Verdy yang merupakan klub kasta kedua sepak bola Jepang. Hal itu diumumkan di Instagram resmi klub, @Tokyo_Verdy. Peraih penghargaan pemain muda terbaik kejuaraan sepak bola ASEAN, Piala Suzuki AFF tahun 2020, Pratama Arhan dipastikan akan bergabung melalui transfer permanen dari PSIS Semarang. Bunyi pernyataan resmi dari akun @Tokyo_Verdy Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Selamat datang dan selamat bergabung. Sambungnya kemudian, dilansir dari unggahan agen sang pemain, Dusan Bogdanovic, Pratama Arhan dikontrak selama 2 tahun oleh klub asal Jepang itu. Sang agen juga menyebut proses transfer ini berjalan mulus berkat bantuan dari CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi. Sebenarnya, kontrak Pratama Arhan bersama PSIS Semarang masih berlangsung hingga Desember tahun 2022. Namun, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu dilaporkan telah menarik minat sejumlah klub luar negeri setelah tampil apik bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Dia berkontribusi besar atas kiprah tim Garuda hingga ke final ajang tersebut. Performa impresif sang pemain membuatnya diganjar penghargaan pemain muda terbaik di Piala AFF 2020. Lantas, menarik untuk melihat kiprah Pratama Arhan di kasta kedua sepak bola Jepang tahun ini. Pratama Arhan akan mengikuti jejak sejumlah pesepak bola asal Indonesia yang pernah merumput di Liga Jepang. Sebut saja mendiang Ricky Yakobi, Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali. Jadi, akankah Pratama Arhan bersinar bersama Tokyo Verdy? Ada pemain senior, ini bek kiri saingan Pratama Arhan di Tokyo Verdy. Sudah ada 3 bek kiri yang dimiliki klub yang bermain di J2 League ini. Menyoal kondisi ini, tentu tak mudah buat Arhan. Meski tampil ciamik di timnas Indonesia dan PSIS Semarang, tak ada garansi yang bikin pemain 20 tahun ini bisa tembus starting 11. Mengutip laman Transfermarkt, Tokyo Verdy sudah memiliki 2 pemain berposisi bek kiri. Berikut kami rangkum sosok pemain-pemain yang diyakini akan jadi saingan Arhan dalam memperebutkan tempat. Pertama, Yuta Narawa. Yuta Narawa, termasuk salah satu pemain senior di Tokyo Verdy, kendati pemain kelahiran Yokohama, 34 tahun lalu ini adalah terbilang berpengalaman. Narawa adalah pemain pelapis. Namun demikian, Narawa bisa dibilang adalah pemain berpengalaman, bukan dari segi usia saja. Pemain dengan tinggi badan 172 cm ini, sudah pernah meraih juara J2 League dan J-Cup. Untuk urusan tampil bersama Tokyo Verdy, Narawa punya caps yang banyak. Tercatat, dia sudah bermain 133 laga dengan 4 gol dan 9 assist. Yang kedua adalah Tatsuya Yamaguchi, baru saja didatangkan Tokyo Verdy pada musim lalu dari Gamba Osaka. Pemain yang masih berusia 22 tahun ini terbilang memukau melihat jam terbang yang diberikan pelatih Tokyo Verdy. Sepanjang musim ini, pos bek kiri Tokyo Verdy sudah ditempati oleh Yamaguchi sebanyak 15 kali. Terbanyak dibandingkan Narawa yang hanya bermain 5 kali dan tampil sebagai pemain pengganti. Bisa dibilang, Arhan akan menjadi pendatang baru yang akan bersaing memperebutkan satu slot di pos bek kiri dengan Yamaguchi. Ini juga menarik lantaran usia Arhan dan Yamaguchi hanya terpaut 2 tahun. Pratama Arhan gabung klub Jepang Tokyo Verdy, sang agen sampaikan terima kasih ke PSIS Semarang.
Pratama Arhan resmi gabung klub Jepang, Tokyo Verdy. Sang agen, Dusan Bogdanovic, pun memberi tanggapan. Bogdanovic mengucapkan terima kasih kepada pihak PSIS Semarang yang sudah ikut berperan dalam proses transfer Arhan ke Tokyo Verdy. Tak hanya itu, Dusan Bogdanovic juga melempar sanjungan ke PSIS. Sebab, klub tersebut sudah memprioritaskan karir pemainnya ketimbang kepentingan klub dalam berkompetisi di dalam negeri. Bagaimana diketahui, Arhan resmi dikontrak selama 2 tahun oleh Tokyo Verdy. Arhan diboyong dari klub berjuluk Laskar Mahesa Jenar itu dengan status bebas transfer. Kini, Arhan harus menyelesaikan proses administrasi terlebih dahulu sebelum bertolak ke negeri Sakura. Hal tersebut tentu menjadi kabar yang sangat membahagiakan bagi publik sepak bola Indonesia. Dusan selaku agen yang menaungi Arhan pun angkat suara, dirinya berterima kasih kepada pihak manajemen PSIS, terutama CEO klub, Yoyo Sukawi, yang sudah bersedia mengizinkan Arhan untuk mengepakkan sayapnya di kompetisi luar negeri. Setelah tahun yang luar biasa, langkah logis dalam karir Arhan untuk mengembangkan potensinya ke Jepang, kami telah bekerja keras dalam transfer ini selama berbulan-bulan, kata Dusan dilansir laman resmi PSIS, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebaikan Pak Yoyo yang telah menunjukkan ke saya dan Arhan, menunjukkan bahwa satu-satunya prioritas PSIS adalah masa depan dan kemajuan karir pemain, sambungnya. Lebih lanjut, Dusan juga memuji sosok Yoyo karena berpegang teguh pada komitmen memprioritaskan karir pemain, dirinya pun yakin Arhan bisa menjadi brand ambasador PSIS yang tepat di kancah internasional. Pak Yoyo menepati semua yang dikatakan dan saya sangat mengapresiasi itu. Saya yakin ini bukan terakhir kali kita bekerja sama, ujarnya. Arhan pasti akan menjadi brand ambasador yang luar biasa untuk PSIS di kancah internasional. Oke para pecinta sepak bola, demikian informasi menarik tentang sepak bola yang dapat kami sampaikan. Bagaimana menurut Sobat Warta Bola? Silakan Sobat komen di kolom komentar ya.